Halo pemirsa Silam Pari TV, jumpa lagi dalam investigasi mengungkap fakta di balik peristiwa. Malam ini investigasi akan menguak kisah pilu yang dialami Fatima, seorang ibu rumah tangga berusia 49 tahun. Korban KDRT yang dibakar hidup-hidup oleh suami berondongnya, Ahmad Rianto berusia 35 tahun. Gegara hal sepele suaminya tidak diberi uang sayur membuat Fatima dibakar dengan bensin oleh suaminya. Tragisnya, setelah dirawat di RSUD Siti Aisyah Lubuk Linggau, korban Fatima yang mengalami luka bakar hingga 70% itu meninggal dunia. Mengapa masalah ini bisa terjadi? Saksikan investigasi malam ini. Pemirsa, malam ini investigasi akan mengangkat kasus KDRT suami bakar istri yang terjadi di Dusun 5, Desa Triwikaton, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Kejadian ini berlangsung pada Selasa 18 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di rumah mertua korban. Kejadian ini terjadi karena istrinya tidak merespon suaminya yang meminta uang. Kronologi kejadian ini terjadi di saat korban sedang memasak di dapur. Korban yang sempat dibawa dan dirawat di RS Siti Aisyah selama 2 hari, akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada Jumat 21 Januari 2022. Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Fatima dibawa keluarganya di rumah duka di Jalan Keramat Abadi, RT 10, Kelurahan Ceremetaba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Semasa hidupnya, Fatima adalah orang yang sangat rajin bekerja. Apapun ia kerjakan untuk mendapatkan uang. Ahmad Dianto merupakan suami kedua dari Fatima dan baru sekitar 4 tahun ini menikahi Fatima. Ahmad Dianto, pelaku, juga merupakan residivis. Selama ia di penjara, Fatima setia menunggunya dan Fatima selalu mengirimkan makanan untuknya. Berdasarkan informasi tetangganya, Fatima baru 1 bulan ke rumah mertuanya yang berada di Tugu Mulyo untuk menjual sayur. Fatima bersama Ahmad Dianto tidak mempunyai anak. Tim Silam Pari TV juga melakukan telebicara seorang ulama, Ustadz Azami. Ia mengatakan, yang jelas dalam Islam, istri dan suami mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Di antara kewajiban suami adalah menjaga lahir batin istri, termasuk juga kesehatan jiwa. Kembali lagi pada kesadaran kita masing-masing untuk memahami agama. Bisa jadi kurangnya pengetahuan tentang agama di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, para istri mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Jelaskan kalau dalam Islam, istri dan suami itu kan punya hak dan kewajiban masing-masing. Nah, di antara kewajiban suami adalah yang menjaga istri, menjaga itu lahir batin. Jadi lahir batin di situ berarti ya termasuk keselamatan jiwa. Nah, keselamatan jiwa disitulah kaitannya dengan tragedi itu. Sebenarnya ya mau tidak mau kita harus kembali pada kesadaran kita untuk memahami agama. Itu kan karena memang bisa jadi ya pendidikan agama minim, pengetahuan agama minim. Akhirnya kan ya melakukan hal-hal yang tidak baik lah. Nah, jadi memang yang jelas
kewajiban suami menjaga istri lahir dan batin sebagai imam, kan? Iya, Pak. Jadi kalau memang itu yo tetap dalam agama yo berarti itu tidak baik, tidak bertanggung jawab kita sebagai imam, sebagai yang harus menjaga. Harus menjaga. Jadi kalau kita ibaratkan misalkan di dalam Al-Quran itu yang diibaratkan oleh Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa istri-istri itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu juga pakaian bagi istrimu. Berarti fungsi pakaian itu diantaranya yang pertama adalah dia melindungi dari terik matahari, sinar matahari. Nah sama, ibaratkan kita pakaian bagi istri, ya berarti kita juga harus melindungi keselamatan istri. Dan itu keselamatan lahir dan batin. Keselamatan lahir dan batin. Ya mudah-mudahan saja tragedi seperti itu tidak terulang lagi. Mudah-mudahan juga suami istri juga benar-benar memahami bagaimana hidup berkeluarga sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Pemirsa, demikian investigasi Sabtu malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Investigasi mengungkap fakta di balik peristiwa.